Ya Allah, ini lemes banget ya. Thank you miring kayaknya nih. Belum makan ya Bu? Jawabnya yang kompak ya Bu. Sekali lagi Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gini kan enak suaranya ya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idhnihi wa gaddadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, malam di mana di malam bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah cucurkan rahmatnya dan kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari alam gelap gulita sampai alam terang benderang, dari zaman onta sampai zaman Toyota. Yang saya hormati daripada malam hari ini yaitu guru kita bersama Al-Ustadz Wirhadi, Mata'anallah bituli hayati, dan Ketua RW 042. Banyak banget ini 042. Kalau di RT saya sampai RT 9 dong, nih 042 banyak ya. Mudah-mudahan malam ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita merayakan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana manusia tidak seperti manusia lainnya, yang dikatakan basyarun laisa kal basyari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia tidak seperti manusia lainnya. Bal huwa yakutun wan nasu ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan permata yang tak ternilai harganya, dan kita sebagai umatnya hanya butiran-butiran kerikil. Beda sama Nabi Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi dalam keadaan sujud. Kalau kita lahir, ada orang lahir ada yang sungsang tangan duluan, kadang-kadang palanya nggak keluar, bener gak? Sekarang banyak orang-orang yang kayak begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan dalam apa? Dalam kesempurnaan yang begitu masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan lam yahtalim abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Kita pernah mimpi basah gak? Ngompol pernah gak? Pak, ngompol pernah Pak? Bukan ngompol seperti biasanya, bukan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam gak pernah ngompol, gak pernah namanya mengeluarkan sesuatu yang menjijikan. Ketika tidurnya Nabi aja setan takut sama Nabi. Ini dilahirkan seorang yang begitu masya Allah. Kita malam ini merayakan daripada maulid Nabi besar Muhammad. Jadi beruntung Pak, kalau di sini masih ada maulid Nabi, beruntung.
Banyak orang-orang udah nggak demen maulid. Katanya Nabi siapa sih? Nabi siapa? Gak kenal Nabi tapi bapak artis Korea kenal. Padahal Nabi SAW yang mengantar dia nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW Nabi yang begitu mulia. Bahkan dikatakan bahwasanya ma waga'ad dzubaba abadan fi jismi hasani. Rasulullah SAW tubuhnya tidak pernah dihinggapi lalat. Tubuh Nabi gak pernah dihinggapi. Coba kita 2 hari aja gak mandi, kira-kira dihinggapin lalat ya? Bukan lalat lagi, bukan yang hijau lagi, tawon datang. Nabi SAW gak pernah dirinya dihinggapi lalat. Makanya Nabi SAW begitu mulia, begitu Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, ada ibu-ibunya kan nih? Ini belajar sedikit, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memerintahkan kepada kita daripada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tapi Allah tidak ngerjain. Allah memerintahkan kepada kita puasa, Allah ngerjain enggak? Enggak. Allah memerintahkan kita untuk sedekah, Allah ngerjain enggak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah dulu yang mengajarkan kita. Disebutkan di dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi orang-orang yang ngerayain daripada maulidnya Nabi insya Allah tergolong daripada orang-orang yang beriman. Tadi dikatakan bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman nggak cinta sama Nabi. Kalau ada maulid kayak gini dibilang berisik. Ada maulid kayak gini berisik aja malam-malam, gendang-gendang. Padahal Nabi SAW akan datang ke satu majelis yang dimana dibacakannya maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu, Bu, malam ini Nabi hadir atau tidak? Dikatakan di dalam satu kitab, di dalam Fawaidul Mukhtarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di satu tempat dibacakannya maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi izin, Pak, sama siapa? Sama Allah buat hadir ke majelis tersebut. Kira-kira hadir gak nih Nabi? Yakin hadir gak nih Nabi? Mudah-mudahan hadir dan kita terhitung daripada umat-umatnya nanti yang berada di bawah panji baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat temanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan maulid kita pererat silaturahmi antar warga. Nih Masya Allah nih. Babnya berarti silaturahmi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutus tali silaturahmi. Jadi kalau malam ini kita hadir di maulid, kita sapa satu sama lain, berarti kita menyambung tali silaturahmi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nih ibu-ibu ajarin recehan-recehan Islam buat hadir ke maulid Nabi.
Ini nanti orang-orang yang kayak gini yang nerusin namanya Islam. Recehan-recehan Islam nih kalau lagi apa nyanyi rahatil hadyaru tasdu filayalil maulidi. Kadang-kadang kita kalau sidang nggak tahu maknanya sih. Tahu gak nih anak hadrah maknanya apa? Lihat di Google dulu dah. Ya. Jadi kadang-kadang orang banyak muji Nabi tapi nggak tahu artinya. Rahatil atyaru tashbu bilayalil maulidi. Ketika kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burung-burung bergembira, burung gembira. Burung nggak punya otak Pak. Kalau kita mau sama burung, burung yang nggak punya otak aja seneng sama lahirin Nabi. Kalau kita nggak seneng sama lahirin Nabi, berarti kita lebih jelek daripada Pokoknya kalau nggak cinta sama Nabi bahaya deh. Dikatakan bahwasanya diriwayatkan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa sebelum kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun sebelum kehadiran Nabi, Nabi Isa sudah menyebutkan dengan kegembiraan akan hadir Nabi akhir zaman, man fis sama ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu. Siapa nama Nabi dia di bumi? Siapa namanya? Oh, nggak kenal Nabi, astagfirullah. Ini nggak ada yang kenal Nabi, Bu. Nabi namanya di bumi namanya siapa? Siapa? Muhammad. Susah banget nyebut Muhammad doang. Kalau disebut Diego Jota cepet. Kemarin Liverpool menang 5-0 lawan MU cepet. Pikiran ditanya nama Nabi nggak tahu. Siapa nama Nabi? Di atas langit Nabi SAW dijuluki namanya Ahmad, dan di bawah bumi dinamakan namanya Muhammad. Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan biiznillah, dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan air ludahnya. Tapi bergembira dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad. Lah kita kalau nggak bisa gembira sama kelahiran Nabi, bangunin orang mati nggak bisa, kritikin sampai 2 hari nggak bangun. Ya, kali diludahin orang sakit sembuh, kagak juga. Orang sakit diludahin bukan sembuh, bolong Bu. Saking baunya ludahnya. Nabi Isa kagak. Nabi Isa Nabi yang mulia. Ketika Nabi Isa alaihi salam mendengar akan hadir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bergembira 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Makanya kalau kita udah bercampur aduk begini, udah sama-sama senang dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita namanya jalanin silaturahmi. Dikatakan bahwasannya la tanzilur rahmah, apabila di dalam kampung ada seseorang yang memutus tali silaturahmi, tidak akan turun rahmatnya Allah ke dalam satu kampung yang dimana di kampung tersebut ada orang yang memutus tali silaturahmi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kan gagak silaturahmi kalau lagi kepepet. Beras nggak ada, silaturahmi ke mak, beras nggak ada mak. Lah kemarin lu lagi seneng kemana aja lo? Biasa mak, anak jalan-jalan mulu ke Dufan. Giliran lagi seneng nggak inget gue, giliran beras nggak ada baru dah datang. Jangan. Silaturahmi ke orang tua, manjangin umur, sehatin badan, banyakin rezeki. Kalau kita datang ke orang tua tadi tangan kosong, pulang bawa keripik, iya. Orang tua mah nggak tegaan, datang bawa apa? Tangan kosong, rantang doang, ntar diisiin tuh rantang. Kalau kita senang silaturahmi, kalau kita mutus tali silaturahmi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mal'unun al-qati'ur rahim hatta al-mauti jawfil Ka'bah.
yang memutus tali silaturahmi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Na'udzubillah summa Ada satu cerita, boleh cerita kan Ibu? Boleh gak? Jam mau dengar Bang, jam 12 kurang 2 jam. Jadi diceritakan ada satu orang soleh, kerjaannya salat, kerjaannya zakat, kerjaannya sedekah kepada fuqara. Bahwasannya dia mati ketika itu. Setelah dia mati, bahwasannya dia berpesan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apabila aku mati tolong panggil aku di bi'r Zamzam. Kalau aku nyaut maka aku ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati ini orang soleh, datang temannya ke bi'r Zamzam, mana sumur Zamzam, teriak, ya Fulan bin Fulan, gak ada suaranya. Ya Fulan bin Fulan, gak ada suaranya juga. Hari capek dia itu temannya manggilin, pulanglah temannya. Kata teman ana bahwasannya kalau ada satu orang dipanggil di bi'r Zamzam, dia ada di dalam surganya Allah. Temen aneh orang soleh aneh panggilin gak ada nih. Berarti dia ada di mana nih? Gak ada di Curug, gak ada di mana, gak tahu juga. Akhirnya disuruh temannya, kalau ente pengen tahu temen ente ada di neraka apa kagak, ente datangin bi'r Hud. Datang ke bi'r Hud, apa? Sumur Nabi Allah Hud di Yaman. Didatengin ke bi'r Hud, diteriakin, kalau misalkan nyaut berarti ada di neraka. Akhirnya teriak di temannya, Mas ada di sini nggak Mas? Iya, Inyong ada di sini Inyong. Wah, kok bisa Mas ente orang sebaya itu masuk ke dalam nerakanya Allah? Kok bisa ente sholat nggak henti-henti masuk ke dalam nerakanya Allah? Apa kata orang tersebut? Bahwasannya ana masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebab satu, karena aku memutus tali silaturahmi kepada keluargaku. Ma'udzubillah summa na'u. Jadi jangan diputus tali silaturahmi. Udah bagus nih ngumpul-ngumpul kayak gini, bagus. Muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat satu-satu, dicatat mukanya. Gak ketukar, Bapak Hanafi gak ketukar, namanya bin siapa gak ketukar. Yang datang Ustadz Wirahadi dicatat. Ada malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi ini untuk nyatat orang-orang yang hadir di majelis yang dikatakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ntar ibu-ibu nih ada rombongannya Bu. Jadi orang yang senang namanya maulid Nabi Bu, kayak ibu-ibu gini malam-malam biasanya di paling ngorok nonton Cinta Fitri pakai daster. Sekarang udah nggak ada Cinta Fitri, ngomongnya nontonnya apa? Aldebaran. Iya. Nih tapi ibu-ibu pada kuat saking cintanya sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu ntar masuk ke dalam surganya Allah sama sendal-sendalnya. Sendalnya bagus-bagus nih. Insyaallah masuk ke dalam surganya Allah sama sendalnya gak ketinggalan. Bilal bin Rabah aja sendalnya masuk ke surga, ibu-ibu masa nggak mau beli 1 juta? Ada yang beli 1 juta, ada yang beli 2 juta deh. Jadi insya Allah kalau kita memperingati maulid Nabi, insya Allah tenang hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu salawatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmat, yang dimana satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyelesaikan perkara dunia maupun perkara akhirat. Makanya banyak guru-guru Bu, kalau kita pengen punya sesuatu baca sholawat.
lagi jalan baca sholawat, jangan di mana orang lagi kerja ditanya di mana. Jangan. Sholawat bu, kalau lagi masak sholawat aja banyakin. Baca komarun lagi sholawat aja, beram aja. Goreng tempe angus biarin aja. Ya bu, komarun, nah sambil tuh enak kalau sambil apa? Kalau ditanya sama suaminya pulang, kok tempe bisa gosong begini mama? Cie, manggilnya mama, jalan kerja pakai dasi. Dari mana papa? Ngojek gimana rame? Oh, pakai dasi ngojek. Pulang kentorin dulu dasinya, dapat berapa papa hari ini? 15.000. Alhamdulillah mama bisa beli tempe lagi buat besok. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini, malam yang penuh barakah ini, kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan daripada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibasahkan lidah kita untuk selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane mau tanya sekali lagi, ane mau tanya, di sini cinta gak sama Nabi? Di sini cinta gak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi, mudah-mudahan kita bisa diperlihatkan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bu, Nabi ganteng, Nabi ganteng. Bahkan ada satu penyair mengatakan bahwasannya, andai saja orang-orang perempuan di zaman Zulaikha melihat keindahan Nabi bukan tangannya lagi. Kalau zaman Nabi Yusuf kan tangannya yang diiris-iris. Tapi kalau melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tangannya lagi yang teriris, akan tetapi hati-hati mereka akan teriris. Saking kegantengannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu syair dikatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Rasulullah, engkau diciptakan seakan-akan tidak ada aib di dalam dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan minta bu, hidungnya begini, matanya begini, pipinya begini. Kalau kita kan ada yang blesak hidungnya, kadang-kadang apa, jarinya panjang sebelah, kadang-kadang jalannya salto, kadang-kadang banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi diciptakan tanpa ada aib sedikit pun. Sampai-sampai tadi dikatakan bahwasannya, wa ma waqa'at tubabatu abadan fi jismihi hasani. Nabi saking tampannya, saking mulianya, laler minder bu, laler minder. Katanya laler apa? Ane ini mainnya di tempat yang jorok, masa ane mau nemplok di tempat orang yang begitu suci, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Rasul lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Imamur Rusuli, yaitu pemimpin daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira masih cinta gak sama Nabi? Masih pengen ketemu Nabi gak? Salawat sedikit Salawat boleh anak hadrah, salawat dikit. Sedikit tentang Rasulullah yang ente hafal deh. Kesian lagi pada ngerokok. Salawat sedikit. Ya Imam Ar-Rusuli, ya sanadi Allah, anta babullah, fabi dunyaya wa akhirati, ya Rasulullah.
sebelum ditutup dengan doa, Ane pengen menyampaikan pesan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, ayyu a'malu ahabbu indallah? Ya Rasulullah, ayyu a'malu ahabbu indallah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan tinggalkan salat, Bu. Buat bapak-bapak, kalau rezekinya mau lancar, salatnya harus lancar. Kadang-kadang minta sama Allah, ya Rob, kalau lagi susah doang, jangan. Minta sama Allah lagi senang, salat jangan ditinggal. Ini pesan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pesan, kenapa kok kita jangan sampai tinggalkan salat? Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salah wa huwa as-silah baina abdihi wa rabbih. Kata-kata salat itu diambil dari kata silah. Apa itu silah? Penyambung antara hamba terhadap Tuhannya. Kalau kita mau nyambung sama Allah, kita kira-kira kalau ini di sini nih, anak hantro biasanya pacaran. Kalau mau telepon sama pacar, beli kota dulu gak? Nah, kudu kotanya kudu. Nah, kalau kita pengen nyambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nyambungnya dengan sholat. Kadang-kadang dipanggil hayya 'alal shalah, tak dulu Mobile Legend masih main. Udah komat. Katanya baru komat. Udah jam 1, ya Allah, baru jam 1 ada sinetron FTV. Akhirnya apa? Asar, ya Rob, asar. Begitu terus dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan zatnya Allah kepada orang tersebut. Hati-hati, kalau kita sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, birru walidain, yaitu taat kepada kedua orang kecil. Yang kecil-kecil nih taat sama orang tua. Banyak di kampung saya anak orang tuanya ban kakeknya diselengkat, neneknya di smackdown. Kadang-kadang emaknya lagi jalan dijurakin. Jangan. Disuruh kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada kedua orang tua, karena kita tidak akan terlahir ke muka bumi ini kecuali dengan hadirnya kedua orang. Bahkan ada satu ulama mengatakan, ada satu orang bertanya kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sini baca Ratib Haddad gak? Kalau baca namanya Ratib Haddad, itu yang ngarang namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah ini kalau ragu ada hadis Nabi, najanya mana? Nabi. Ada orang bertanya kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya Habib, aneh pengen tahu segimana Allah ridha kepada diri aneh. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau ente pengen tahu ridhonya orang Allah terhadap engkau, maka cukup lihat ridhonya orang tua terhadap dirimu. Jadi kalau kita pengen lihat Allah ridha PKG sama kita, maka lihat keridhaan orang tua terhadap kita. Soalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridha wa sakhtullah fi sakhti walidain. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jangan takut-takut taat sama orang tua dibalas nanti sama anak.
Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati birru aba'akum tabirrukum abna'akum, taat kepada kedua orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan taat kepada kalian. Dulu ada cerita namanya Syekh Abdurrahman Al-Badani. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Badani melintas di satu tempat, beliau melewati satu kerumunan yang terdapat di dalamnya ada orang tua sama anaknya. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Badani melintas, lihat anaknya gampar tuh apanya, digampar bapaknya. Bukan dijorokin lagi, digampar. Kata Syekh Abdurrahman Al-Badani, ya fulan, ya waladi, wahai anakku, jangan kayak gitu sama bantu, sama orang tua ente jangan kayak gitu. Kata abahnya apa? Kata orang tuanya, ya Syekh Abdurrahman Al-Badani, biarin anak-anak begitu. Sebab kenapa? Dulu zaman dahulu aneh pernah namanya gampar orang tua aneh, makanya aneh dibalas oleh anak aneh seperti ini. Yang jorokin neneknya hati-hati, besok dijorokin anaknya. Jaga-jaga deh, jangan main sepatu roda. Kalau dijorokin bahaya. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua resepnya apa? Resepnya apa? Yang kedua adalah taat kepada kedua orang tua. Tadi aneh dengar sebelum baca apa? Tahlil, Sadardani ini ngomong suruh taat sama orang tua. Alhamdulillah nyambung nih. Yang terakhir, terakhir setengah 11. 10. Hah? 10. 10, iya 10 lewat. Nggak salah ngomongin 10, nggak salah. Yang terakhir adalah apa? Al-jihad fisabilillah, jihad di jalan. Nih ada majelis ta'lim, yasin dan tahlil, dan majelis ta'lim mar'atus solehah. Wah, ini keras nih namanya. Mar'atus, perempuan soleha. Berarti jangan ngambek bu sama laki kalau nggak bawa duit. Lah, Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang nggak bawa apa-apa, senyum. Besok-besok kalau lakinya nggak bawa apa-apa, bener gak pak? Wah seneng apa-apanya. Besok-besok nggak bawa duit aja. Bawa mancingan aja, bawa ikan. Pulang habis mancing bawa ikan. Iya, jangan pak, kasihan juga, emang beras bisa dari ikan. Kagak. Ini berat namanya maratus. Wah, siap-siap deh ibu-ibu. Jadi kalau perempuan yang soleha itu perempuan yang nggak nuntut suaminya bu. Majlis ta'lim ibu-ibu mar'atus soleha. Wah, berarti udah siap di madu. Kalau mar'atus soleha gitu. Gak apa-apa bang, abang gak apa-apa madu. Aneh gak apa-apa nih madu, asal abang rela diracun. Iya, hati-hati. Mar'atus soleha tadi minta juga, katanya majelis ta'lim nih baru namanya yasin dan tahlil. Katanya minta nama juga Ustadz, namanya yang bagus apaan? Mardotillah. Apa namanya mardotillah? Yaitu seseorang yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan malam ini kita diridhai oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan malam ini kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang selalu ada di bawah panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira cukup aneh balik naik motor. Dari sini naik motor. Kalau naik pintu Doraemon bisa jadi masalah. Nih setengah 11, oh nginep. Ada acara besok ke gereja. Enggak. Besok ada acara lagi, maafin. Karena waktu udah jam 12 kurang 1 jam setengah. Mudah-mudahan
kita bisa bertemu lagi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal maghfirah, افتح لنا أبواب الصحة والعافية، افتح لنا أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. دخول. اللهم صل على سيدنا محمد.